Karena tuntutan zaman. Kalau zaman ini sudah tidak normal dalam sisi politik, ekonomi dan budaya, ini butuh sadro piningit ya. Misalnya akhir-akhir ini lagi pertentangan rame antara tentang Pancasila dan agama. Ini ruwet akhir-akhir ini itu. Selain harus cerdas otaknya atau cerdas pemikirannya, tapi sikap satrio piningit juga santun dan berbudi luhur ya. Oh iya, santun dan budi luhur, halus sekali satrio, halus. Kalau pewayangan jadi gambarkan seperti Arjuna itulah ya. Apalagi saya lihat viral-viral modern lewat HP, justru yang hoak-hoak penyerangan negatif bagi NKRI itu banyak. Nah, ini butuh seorang satrio piningit yang tegas, yang tegas. Batin bisa membaca, batin lalu dilaksanakan secara politik. Yang jelas satrio piningit itu pasti berpikiran cerdas kayaknya. Harus cerdas, bahasanya harus. Karena kalau tidak cerdas, syaratnya kurang satu ya. Cerdas itu artinya mampu mengantisipasi situasi apapun dalam kondisi bagaimanapun gitu, ya. Contoh-contohnya menguasai situasi bagaimana, mungkin bisa dicontohkan ya? Situasi itu adalah kondisi kemasyarakatan di mana selalu kita lihat dengan kacamata politik ya. Misalnya Indonesia sekarang ini sudah dihargai oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Presiden kita di mana-mana mendapat sambutan tepuk tangan yang gemuruh. Bahkan sekarang ini menjadi presiden apa itu kemarin itu yang di luar negeri itu ya. Itu ya tetap kita sebagai bangsa senang ya. Tapi sebagai seorang yang paham tentang kemanusiaan, itu masih harus berpikir jauh ya. Energi itu untuk siapa? Untuk rakyat toh. Karena rakyat itu adalah himpunan manusia pemilik bangsa ini. Tadi itu apakah keadilan dan kesejahteraannya itu sudah terpenuhi atau belum gitu. Tapi mengapa satrio piningit itu harus cerdas ya? Karena tuntutan zaman. Kalau zaman ini sudah tidak normal dalam sisi politik, ekonomi dan budaya, ini butuh sadro piningit ya. Misalnya akhir-akhir ini lagi pertentangan rame antara tentang Pancasila dan agama. Ini ruwet akhir-akhir ini itu. Saya ngikut itu kadang-kadang jam 4, jam 5 pagi ulangan siaran dari televisi di pusat sana ya. Ya, dari situ kelihatan bahwa kemapanan negeri ini yang diayomi oleh seorang pemimpin belum ada. Selain harus cerdas otaknya atau cerdas pemikirannya, tapi sikap satrio piningit juga santun dan berbudi luhur ya. Oh iya, santun dan budi luhur, halus sekali satrio, halus. Kalau pewayangan jadi gambarkan seperti Arjuna itulah ya. Arjuna itu kan halus banget gitu, halus, ganteng, halus. Tapi ya itu digambarkan selalu menghadap kepada Pinispo yang namanya Begawan Abioso. Selalu dikanteni, diikuti oleh Punokawannya. Nah, Punokawan 3 itu manifestasi gambaran tentang rakyat itu sendiri. Wong ganteng ya, segala macam selalu dimong oleh 3 itu, Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu. Nah, itu gambaran jagat cilik yang menggambarkan jagat gede. Semar itu siapa, Gareng itu siapa. Sebenarnya Gareng itu ilmunya Semar, Petruk ya ilmunya Semar. Sebenarnya seperti itulah. Peradaban ini sudah ada di negeri kita itu sejak ribuan tahun yang lalu.
Tapi akhir-akhir ini semakin lama semakin tersisihkan. Apalagi saya lihat viral-viral modern lewat HP, justru yang hoak-hoak penyerangan negatif bagi NKRI itu banyak. Nah, ini butuh seorang Satrio Piningit yang tegas, yang tegas. Batin bisa membaca, batin harus dilaksanakan secara politik. Tegasnya bagaimana, teman? Tegasnya itu begini, misalnya ada suatu kejadian demo besar-besaran misalnya ya, demo besar-besaran, dan dia berangkat dari hukum hak asasi manusia ya. Tapi hak asasi manusia itu asal usulnya hukum itu dari mana? Apa hukum ini orisinil dilahirkan bangsa Indonesia? Apa hukum ini atas dorongan dari bangsa yang lain? Nah, itu harus dilihat. Kalau memang itu membahayakan bangsa, ya harus dilarang, dan bila perlu tokohnya ditangkap, ya tokohnya dicari, nanti pasti ada. Oh ini sering rapat di sini, sering ini, dan tidak usah ragu-ragu, kita bayar TNI Polri itu ada intelijennya, ada ininya. Tugasnya intelijen itu juga untuk antisipasi awal, jangan sampai terjadi lebih celaka lagi gitu. Berarti ya santun, berbudi, tapi juga sekaligus keras gitu. Nah, dan sekaligus dengan alam itu akrab ya. Dengan alam itu akrab karena dia nanti mendapat kekuatan yang dahsyat dari alam itu sendiri. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi gini, manusia itu sebenarnya bentuk kecil dari alam ya, jagat cilik, jagat gede. Nah, kalau jagat cilik itu dibutuhkan oleh alam itu hidup, Pak. Alam itu hidup, ngerti alam itu. Jangan dikira tidak ngerti, lebih ngerti alam daripada kita ya. Dan alam itu begitu sabar, begitu ya, karena perwujudan Allah ya alam itu sendiri ya. Perwujudan Allah adalah alam itu sendiri.